Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa hadir ke dalam masjid ini, tentu dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tidak beberapa hari lagi ke depan, lebih kurang seminggu hari lagi, insyaallah kita akan berjumpa dengan hari raya Idul Adha atau juga disebut dengan hari raya Idul Kurban. Maka tausiah kita pada pertemuan kali ini membahas tentang kurban, ajakan untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lihat dalam sejarah kurban di dalam Al-Quran, itu pertama kali perintah korban disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang anak Nabi Adam alaihi salam yang bernama Qabil dan Habil. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al-Quran ini berkisah menyampaikan kepada kita tentang kurban yang dilakukan oleh dua orang anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Bagaimana cara mereka berkorban ketika itu? Mereka dituntut berkorban sesuai dengan hasil porsinya masing-masing. Maka Qabil itu bekerja sebagai seorang petani, Habil bekerja sebagai seorang peternak. Mereka keduanya dituntut berkorban, maka Allah Subhanahu wa taala menerima korbannya Habil. Kemudian korbannya Qabil ditolak. Makanya ayat ini mengatakan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Satu diterima, satu ditolak. Mengapa korban Qabil tidak diterima Allah? Berkorban dengan sesuatu hal yang buruk, tidak sempurna. Mengapa korban Habil diterima? Korbannya baik, sempurna karena lillahi ta'ala. Jadi ketentuan itu berkorban sesuai dengan profesi masing-masing. Tidak ada ketentuan syariat seperti apa korbannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengorbankan anak kandungnya yang bernama Ismail.
Ini dapat kita lihat nanti dalam Al-Quran, surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat yang ke-99 sampai 105. Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada Nabi Ibrahim agar mengorbankan anak kandungnya. Ini manusia dikorbankan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala usia Ismail itu sudah tumbuh balik remaja, dia bisa berusaha beserta ayahnya, maka anaknya itu dipanggil oleh Nabi Ibrahim, wahai anakku yang aku sayangi. Ayah melihat dalam mimpi ayah diperintahkan Allah menyembelihmu. Bagaimana responmu tentang ini? Lalu Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Kerjakan sajalah wahai ayah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Jadi ayatnya jelas bahwa Nabi Ibrahim disuruh berkorban, yakni menyembelih anak kandungnya sebagai bukti kecintaan dia kepada Allah. Kemudian datang Islam dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perintah berkorban ini tidak manusia, tidak sebagaimana Qabil dan Habil diperintah, tapi syariatnya jelas. Dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Sebagai manifestasi dari rasa syukur disebutkan pada ayat kedua ini, fasalli, salatlah, sembayanglah sebagai bukti rasa syukur. Ada orang kayu sembayang dah, itu nak pandai bersyukur baik. Haratolah berlimpah, pangkat, jabatan, kekayaan, kemuliaan diberikan Allah. Sembayang sana nak muat, kamu saji nak muat, ya kan? Wanhar, dan berkorbanlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang secara makna hakikat tuntutan berkorban adalah binatang korban. Kalau kita di dalam syariat itu, binatang korban itu kan 3 hal saja dituntut. Pertama adalah unta, yang kedua adalah sapi sejenisnya kerbau, yang ketiga adalah kambing sejenisnya biri-biri. Selain dari itu tidak boleh dijadikan sebagai binatang korban. Nah, jadi kalau iti ayam, itu tidak binatang korban, ya kan? Nah, dulu orang mampu iti akan saji mampu ayam gitu kan. Jadi hanya 3 saja ketentuannya. Kemudian ada satu hal yang ditinggalkan Bapak Ibu. Ada makna korban secara majaz atau makna metaforis. Memang secara makna hakikat kita mengorbankan binatang korban, tapi secara makna metaforis adalah kita sesungguhnya mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini. Taruhlah awal ikut berkorban tahun kini menyembelih binatang korban, tapi sifat kebinatangan kalau tidak kita sembelih itu sempurna, korban kita tidak sempurna, namanya baik. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin mengatakan, pada diri manusia ini terkumpul banyak sifat. Pertama sifat malaikat, yang kedua sifat binatang buas, yang ketiga adalah sifat hewan, sifat binatang, dan yang keempat adalah sifat ketuhanan. Yang kita sembelih itu adalah sifat binatang buas dan sifat-sifat kebinatangan. Itu jarang disembelih orang gini Pak Ibu. Apa saja antara lain sifat-sifat binatangan? Kikir, kiki, kan? Kiki kok kan sifat binatang kok. Bapak Ibu, kalau pernah melihat monyet atau barua, ikut contoh Bapak Ibu ya. Coba lagi pisang kayaknya cik Pak. Nyambi aja kaki ini. Dia gi cek pisang, nyambi aja cek lain. Dia ambil aja tangannya, dikapi aja lirianya. Kawannya meminta anak dia giah itu. Itu kan sifat binatang tuh.
Orang yang hidup dengan kekikiran menumpuk-numpuk kekayaan, kemudian dia tidak mau bersedekah, berzakat, berinfak, maka sifat kebinatangan itu ada pada diri. Walaupun ikut berkorban tahun kini ya Pak, tapi sifat binatang tidak hilang pada diri. Ingin menang sendiri, itu adalah sifat kebinatangan. Kemudian menyemutnya sifat-sifat korupsi yang ada di negeri kita ini sulit dihilangkan. Kemudian sianang kue abakuaso. Kemudian orang-orang miskin, orang-orang lemah mudah saja ditekan ke bawah. Hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu cara-cara binatang sebenarnya. Dan itu tidak mudah kita hilangkan Bapak Ibu. Oleh karena itu sifat-sifat ini harus kita buang, kita sembelih pada diri kita. Walaupun secara makna hakikat kita sebutkan tadi, kita telah menyembelih ikut setiap tahun ke Bapak Ibu berkorban. Sebab kalau kita mampu nak ikut berkorban, itu tegas sekali hadis Nabi mengatakan, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang diberikan kelapangan rizki lalu dia tidak mau berkorban, ajan dakik-dakik katampik kami semayang. Tapi sekali lagi ingin ditegaskan bahwa kita disuruh menyembelih berkorban, bukan hanya korban secara hakikat, tapi jauh lebih penting adalah menyembelih atau mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.